Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam ya. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran sudah di perjalanan ya, untuk menuju ke tempat-tempat yang unik tadi, atau tempat-tempat yang masih menjadi misteri. Dan sebenarnya video ini saya buat terinspirasi juga, karena belum lama ini, tepatnya di kota Bantul ini, terjadi sebuah gempa. Yang gempa ini terjadi hampir jam 4 pagi ya, atau ya ibaratnya ya mungkin hampir jadi jam 3-an ya. Kita bayangkan aja seandainya gempa itu begitu besar ya, tentu saja kesiapan kita untuk menghadapi gempa itu tidak terlalu banyak ya, karena kita posisinya ya banyak orang yang sedang istirahat atau terlelap tidur ya. Dan kali ini TV Lebaran akan mencari jejak-jejak ya, atau mungkin lokasi yang menjadi titik pusat gempa itu ya. Dan gempa itu memang besarnya tidak sebesar gempa Jogja tahun 2006 ya, tapi gempa ini menurut TV Lebaran bisa pula menjadi potensi gempa-gempa besar di kemudian hari ya. Jadi kita tetap harus lebih waspada ya. Gempa yang kemarin itu terjadi di dini hari ya, jadi sekitar jam 3-an ya, itu memang besarnya sekitar 3,4 skala Richter ya. Dan memang di situ pun banyak orang yang tidak merasakan ya, karena gempa ini terjadi di saat orang-orang terlelap tidur ya. Saking apa ya, saking ya di waktu-waktu seperti itu kan waktu yang sangat enak-enaknya tertidur gitu ya. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba mencari lagi di manakah sebenarnya titik pusat gempanya itu, karena menurut di berita yang saya baca itu lokasinya di sisi tenggara dari kota Bantul. Ada yang menyatakan bahwa itu adalah termasuk dalam sesar opak ya. Dan sesar opak ini lokasinya juga tidak jauh dari tempat yang saya kunjungi ini ya, kemungkinan besar ya cuma satu wilayah ya. Dan kalau kita lihat gugusan pegunungan yang besar itu kan menyimpan sebuah misteri di dalamnya, yaitu sebuah proses geologi alam yang mungkin terjadi pada ribuan tahun yang lalu, yang bisa menyebabkan tumbuhnya bukit-bukit batu yang ada di sekitar sini ya. Nah, apakah sesar-sesar yang ada di dalamnya ini, atau mungkin ya batuan-batuan yang ada di dalamnya ini, atau mungkin di dalam ini terdapat sebuah gunung api ya, atau apalah itu ya, yang jelas proses geologi, apakah ini yang menjadi titik pusat gempa yang terjadi kemarin malam ya. Dan apakah pula di sini nanti akan menjadi titik pusat gempa pula yang disebut sebagai gempa megatrust ya. Kita tidak tahu, dan kita hanya berdoa saja semoga kita akan selalu mengalami kebaikan dan keselamatan ya. Nah inilah teman-teman, kita akan lanjutkan lagi untuk mencari atau mungkin mengekspedisi dari lokasi ini, yang konon lokasi ini adalah lokasi yang berpotensi menjadi titik pusat gempa yang terjadi kemarin malam ya. Yang bikin TV Lebaran itu ya merinding ya, karena terjadinya itu betul-betul di saat orang-orang terlelap tidur, enak-enaknya tidur, jam setengah 4 lebih dikit ya, hampir jam 4 itu kan enak-enaknya kita tidur ya. Tapi di saat itu kita diterjang sebuah gempa yang ya semi dahsyat ya. Meskipun kalau kita tanya kepada orang-orang, tentu saja ya tidak tahu. Ini bukti bahwa gempa ini adalah gempa yang berbahaya karena di saat orang terlelap tidur ya. Nah ini teman-teman, di depan saya ini terdapat sebuah batuan yang
apa ya, kalau kita gambarkan begitu mempunyai aura purba ya, bagaimana dahulu kala pembentukan dari batuan ini, dan sebenarnya di dalamnya ini terdapat apa teman-teman ya. Apakah sesar-sesar itu juga terdapat di sini ya? Tentu saja ya, kalau menurut TV Lebaran ya banyak ya sesar-sesarnya ya, tumbukan-tumbukan tanahnya juga ada, dan itulah yang menurut TV Lebaran yang menjadi kewaspadaan kita ya, karena saya yakin proses geologi alam ini akan terus berputar meniti takdirnya, dan jika nanti alam ini sudah rusak, tentu akan terjadi ledakan besar ya, yang mengakibatkan ya mungkin bisa disebut sebagai ya bencana gitu ya, yang mungkin ya tidak kecil ya. Nah inilah teman-teman struktur batuannya ya, begitu bikin kita merinding juga, karena batuan ini begitu besar, berdiri dari dulu kala tidak mau pindah-pindah, dan kalau dia bisa bicara, tentu dia akan menceritakan bagaimana histori alam ini dari dahulu kala ya. Saya yakin batuan itu adalah batuan yang sudah bernuansa masa lalu sekali, atau mungkin sudah ribuan atau mungkin jutaan tahun yang lalu ya. Dan sekarang ini kita lihat ya, di kanan kiri saya ini sudah banyak sekali yang namanya pemukiman-pemukiman ya, yang tentu saja dahulu kala lokasi ini masih menjadi murni yaitu pegunungan kars ya. Kalau itu kan yang identik dengan pegunungan yang berada di Gunung Kidul ya. Ya sebenarnya pegunungan ini sama Bantul, Gunung Kidul ya cuma satu kesatuan aja teman-teman ya. Cuma ya karena pembentukan atau pembagian wilayah administrasi manusia, jadinya ya terbagi seperti itu. Tapi menurut developer ya aslinya sama saja, satu garis, satu gugusan, satu mbok bapak, mungkin seperti itu ya. Inilah teman-teman, di depan saya ini betul-betul terlihat sebuah gugusan pegunungan yang sangat tinggi, sangat besar, tapi saya yakin di dalamnya ini terdapat proses geologi yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan sebuah ya ibaratnya ya teguran buat kita, mungkin ya kayak bencana alam seperti itu ya. Apalagi sekarang ini apa ya, hawanya itu begitu panas teman-teman ya. Ini petanda apa? Apakah ini petanda bahwa api-api di dalamnya ini sudah mau keluar ya, atau mungkin mau apa ya, ibaratnya mau memasak ya, memasak bumi ini ya. Nah ini teman-teman ya, kita lanjutkan lagi perjalanan kita meniti, mencari, mengekspedisi titik pusat gempa yang berada di sekitaran ini Bantul sisi tenggara ya. Dan kita lihat seperti ini, di depan saya ini adalah Kali Oyo ya teman-teman ya, dan Kali Oyo ini bertemu dengan Kali Opak ya tempurannya ya. Jadi saya yakin sesar-sesar yang ada di sini ya cuma satu kesatuan ya, yang kalau mungkin sesar-sesar itu bergerak sangat ibaratnya ya kuat, atau tumbukannya ya itu bisa mengakibatkan yang hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Nah ini teman-teman, di sini kita melihat pemandangan indah ya. Ini ada batuan yang ini di bawah ini, yang batuan yang bernuansa sangat masa lalu ya. Batuannya seperti ini ya. Kita akan turun karena kita anak desa. Kita akan meloncat saja. Nah ini teman-teman, yang saya tunjuk ini kan batuan-batuan kuno ya, batuan-batuan purba, yang saya yakin itu adalah hasil dari lava-lava gunung-gunung purba, yang mungkin dulu di tengah lautan juga bisa, atau mungkin di dalam tanah ya. Kita tidak tahu, karena ya memang usia manusia itu kan cuma puluhan tahun, padahal batu ini udah ratusan ribuan, mungkin bahkan jutaan ya. Bagaimana kondisi dahulu kala lokasi ini ya. Ini teman-teman ya, ini pemandangan yang sangat indah, dan sungai-sungai ini kan juga hasil dari geologi alam ya teman-teman ya. Tumbukan-tumbukan tanah yang di dalam perut bumi ya, yang bisa mengakibatkan adanya bukit-bukit batu, sesar-sesar, terus juga sungai-sungai ya. Ya kalau di sini tentu saja mungkin ada sungai bawah tanah yang bisa sambung dengan
laut selatan ya teman-teman. Karena sebenarnya ya kalau kita ukur ya lurus ini sebenarnya lokasi ini tuh tidak jauh dari laut selatan, cuma tertutup tebing-tebing ini loh, jadi kayak jauh gitu ya. Karena kalau kita jalan memang agak jauh, karena apa, kita belok-belok di atas gunung-gunung batu kan kayak lama, itu mungkin kayak jauh. Tapi kalau gunung ini dihilangin, itu kita bisa melihat laut selatan ya, menurut TV Lebaran seperti itu. Jadi sebenarnya di dalam bukit-bukit batu ini, sebenarnya di dalam ini banyak rongga-rongga yang kemungkinan besar bisa menyambung laut selatan ya. Inilah sebuah alam ya teman-teman ya. Mungkin kemarin banyak pemirsa TV Lebaran yang tidak menyangka dan tidak tahu bahwa di sekitar jam 3.40-an kalau nggak salah ya, itu terjadi sebuah gempa yang ya untung saja ini skalanya kecil teman-teman. Tapi kalau dibayangkan skalanya sampai 8 atau 9, aduh, kira-kira berapa orang yang tidak siap ya, karena dalam terlelap tidur ya. Dan ini teman-teman, ini batuan seperti ini ya, ini saya akan naik teman-teman ya, untuk melihat dan ibaratnya ya memperlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran sebuah batuan-batuan kuno, batuan-batuan purba. Wah, kalau ini bukan kuno lagi ya, purba teman-teman ya, yang mungkin usianya lebih tua dari mungkin Mataram kuno, atau mungkin ya, kalau saya lihat sini mungkin batuan ini sezaman dengan hewan-hewan purba ya, kayak mungkin ya dinosaurus dan lain sebagainya ya. Pokoknya ya hewan-hewan purba di saat lokasi ini atau tempat ini belum hidup manusia mungkin ya, tapi cuma mungkin hewan-hewan purba ya. Dan ini yang saya tunjuk-tunjuk ini adalah tumpukan-tumpukan batuan ya. Di situ kayaknya ada gua ya teman-teman ya, gua yang hasil dari ini tumpuan batuan-batuan kuno ini. Kita lanjut lagi teman-teman ya, kita nanti finishnya kita akan melihat bagaimana kondisi terbaru dari komplek makam Raja Mataram yang berada di Imogiri ya. Kita akan melihat bagaimana kondisinya pasca gempa kemarin ya, yang skalanya 3,4, yang pusatnya itu ada yang mengatakan di sisi tenggara atau di sesar opak ya. Wah, di sini betul-betul sangat indah teman-teman ya, sebenarnya sangat indah sekali pemandangannya. Di depan saya ini bukit-bukit tebing yang sudah mulai menghijau, karena kan kita juga sudah mulai di musim penghujan, dan kita pun sebenarnya di dalam ekspedisi ini kita tadi menemui hujan ya. Kita harus berlari-lari ya. Sebenarnya kita tadi mau menuju ke Gua Pendekar, tapi di saat kita sudah mau dekat dengan guanya, ternyata kita sudah terang ya. Pada akhirnya ya kita nggak jadi berteduh di sana ya. Sebenarnya saya tadi mau live di Gua Pendekar ya, tapi ternyata malah tidak hujan, nggak jadi hujan. Padahal kalau kita duduk-duduk manis di gua dan posisi hujan lebat, wah itu saya kira akan menambah kesahduan ya dari ekspedisi kita. Kita lanjut lagi teman-teman ekspedisi kita, dan setelah tadi kita menyusuri batuan-batuan purba di Sungai Oyo, saya akan lanjutkan lagi untuk di sisi Imogiri yang ke utaranya lagi, yaitu di dekat komplek Raja Mataram yang berada di Pajimatan, yang konon kemarin itu tanah-tanahnya itu ada yang retak atau bergeser. Wah, ini petanda apa ya teman-teman ya. Ternyata malamnya itu gempa ya, beberapa malam lagi gempa yang ya mungkin banyak orang yang menyepelekan ya, tapi itu adalah tanda-tanda peringatan, warning bahwa alam ini sudah tua. Mungkin alam ini sudah ya ibaratnya sudah nembung lah, ibaratnya ini sudah ringkih ya, karena kan usianya sudah ratusan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun. Apalagi sekarang itu penambangan, pengerusakan alam ini sudah juga banyak ya yang merajalela, karena biasanya dibuat pemukiman itu ya, mungkin atau dijual lagi rumahnya gitu ya. Ini teman-teman, kita sedang posisi menanjak untuk menuju ke sebuah bukit ya, kayaknya kalau nggak salah bukit ini dinamakan Bukit Hijau, dan di sana nanti itu
Saya akan mencoba mencari jambu mete juga teman-teman ya, karena di sana banyak jambu mete ya. Tapi sayangnya saya nggak bawa plastik resek ya, jadi mungkin nanti cuma dapat 1, 2, 3 ya, padahal apalagi di musim hujan seperti ini dan mungkin banyak angin puting beliung mungkin ya, itu kan jadi buah metenya itu banyak yang jatuh ya. Nah ini teman-teman, kayaknya saya sudah melihat tetesan ya. Nah mungkin gogrokan dari jambu mete ini adalah tumbuhan yang sudah ya, ibaratnya kalau saya lihat sih langka ya kalau kita temukan di jajanan-jajanan pasar atau pasar ya. Ya jarang sekali, tapi kalau kecil saya itu masih ada ya. Saya masih teringat pernah penean pohon ini apa, jambu mete ya. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba mencari jambu mete dulu untuk sangu ya. Ini kita cuma dapat beberapa aja karena ya sudah banyak yang tidak baik kondisinya ya, jambu metenya ini ya. Ini saya dapat lagi nih, ini banyak ya. Nanti banyak teman-teman ya. Semoga nanti kita bisa ke sana lagi, tapi bawa plastik resek ya, biar ya dapat banyak ya. Dan ini teman-teman, ini adalah jambu metenya. Nah ini kita buang karena kayaknya nggak layak makan ini ya. Kita kembali teman-teman untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Bukit Hijau, di mana di sana kita dapat melihat bagaimana kondisi dari jarak jauh komplek pemakaman Raja-Raja Mataram yang pernah bertahta ya. Kita akan lihat dari jauh bagaimana bentuknya, apakah karena gempa kemarin itu miring atau mungkin karena gempa kemarin itu terjadi ya mungkin retakan lagi gitu ya, kita tidak tahu ya. Tapi kalau kita lihat memang bukit itu mungkin juga perlu dievaluasi lagi atau mungkin perlu penanganan lagi ya khusus ya, karena kan di Pacitan itu di atas tuh dibangun ya apa ya, ibaratnya bangunan yang megah yang dan mungkin juga berat ya. Jadi kalau tidak ada penanganan khusus dikhawatirkan ya itu tadi terjadi pembengkakan tanah yang semakin melebar ya. Nah ini teman-teman, saya sudah sampai di puncak gunung ya, gunung tinggi sekali ya. Dan di sini kita ditemani oleh tetesan air hujan ya, yang bisa membuat lebih syahdu perjalanan ini. Dan kita lihat ya, yang saya tunjuk itu ya adalah lokasi dari makam Raja-Raja Mataram. Kita lihat yang putih-putih melati itu ya, itu adalah calon makam dari Gubernur Yogyakarta yang tak lain adalah Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 yaitu teman-teman. Itulah ini bangunannya itu terlihat dari sini ya. Dan itu teman-teman ya, itu kan bangunan kuat ya, tapi ya ini menurut developeran ya, bukitnya itu di atas itu dikasih bangunan yang berat, tapi tidak diimbangi dengan ini tanahnya ini kalau bisa ya jangan terus ditambang gitu ya, atau ya beratnya dibangun bangunan ya, karena nanti akan mengurangi pula dari yang namanya pohon-pohon yang bisa menahan lebih kuat ya dalam pergerakan tanahnya. Nah itu teman-teman, putih-putih melati itulah lokasi di mana para raja-raja Mataram dan Solo yang pernah bertahta dimakamkan di situ ya. Ya mungkin itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, silaturahmi bersama, memantau Megatrans bersama, mengambil iktibar bersama ya, menyambung silaturahmi ya. Nah ini teman-teman, inilah lokasinya. Ini saya dekatkan lagi dan suasananya begitu syahdu karena ditemani oleh hujan dan mendung yang sangat gelap ya. Saya akan segera kembali dan kita akan mencoba mengorek-orek lokasi ini, kira-kira menemukan apa ini teman-teman ya. Gudeg ya, kalau ini apa ini? Ini kayaknya apa ini? Roti, bekas roti ya. Oh ini enak ya, itu makanan-makanan zaman dahulu ya. Ya itu aja ya teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi dengan ekspedisi berikutnya. Intinya kita tetap waspada,
ternyata gempa masih menghantui kita ya, apalagi yang kemarin malam itu ya, itu betul-betul bikin saya ya ibaratnya kok bisa ya di jam segitu gitu loh. Padahal kalau jam segitu kan enak-enaknya tidur teman-teman ya, kecuali orang-orang yang sudah terbiasa mungkin bangun malam ya. Nah kalau yang enggak kan wah itu mau kemana itu ya, kalau baru tidur terus ibaratnya pas tidur gitu loh, kok bangun tidur ya pas tidur digoyang gitu ya, kalau kita sadar terus bangun, kalau enggak wah. Wassalamualaikum warahmatullahi